Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Akmal dengan NIM 411832 akan sedikit memberikan kajian mengenai metode penulisan kitab hadis, yaitu kita berfokus pada kitab Sahih Al-Bukhari. Baik, langsung saja. Sebelum memasuki sistematika dalam penulisan kitab Sahih Al-Bukhari, pertama kita harus mengetahui siapa dulu itu Imam Al-Bukhari. Baik, kita lihat dari biografinya. Dilihat dari silsilah atau keturunan, Imam Al-Bukhari merupakan Amirul Mukminin dalam hadis. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Bardisbah. Nama Al-Bardisbah sendiri adalah merupakan nama kakeknya yang beragama Majusi. Kemudian kelahiran dan pertumbuhannya. Beliau dilahirkan di kota Bukhara setelah sholat Jumat pada 3 Syawal 194 Hijriah. Pada masa kecil beliau telah ditinggal oleh ayahnya. Kemudian ayahnya meninggalkan harta dan kehormatan untuk dia beserta ibunya. Selama kecil beliau dididik dan diberi perhatian oleh ibunya secara terus-menerus, dan pada masa kecil beliau juga sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang mengatakan bahwasannya Imam Bukhari semasa kecil tidak dapat melihat, dan hal tersebut membuat ibunya sangat bersedih dan selalu berdoa kepada Allah agar meminta kesembuhan terhadap mata anaknya. Kemudian ibunya mendapat mimpi dari Nabi Ismail. Nabi Ismail pun berkata, "Wahai ibu, Allah telah menyembuhkan mata anakmu." Kemudian dilihat esok harinya, ternyata benar mimpi tersebut. Mata Bukhari sudah kembali terang dan dapat melihat, dan membuat ibunya sangat senang. Kemudian untuk melihat keunggulan dan kecerdasannya, pada saat kecil kan Imam Bukhari sudah dididik oleh ibunya dengan tekun, dengan pengetahuan. Kemudian semasa kecil beliau itu sudah dapat menghafal beberapa hadis, dan pada saat kecil itu juga beliau belajar dengan guru-guru dan ulama yang ada di negerinya serta berkontribusi di antara mereka. Kemudian lebih kurang umur 16 tahun beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta dan Waqi' serta dapat memahami pendapat Ahlur Ra'yi, usul dan mazhab mereka. Kemudian pada tahun 240 Hijriah, beliau dengan ibunya dan saudara tuanya melakukan ibadah suci ke kota Madinah dan kota Mekah. Nah, di kota Mekah dan Madinah beliau menempa ilmu pendidikan, dan di sana beliau berhasil mendapatkan ilmu yang ia inginkan. Dan di dua kota suci tersebut beliau dapat menyusun kitab Jami' Sahih dan menyusun dasar-dasar prinsip Jami' Sahih. Kemudian setelah berpulang dari Mekah dan Madinah tersebut, beliau kembali ke Bukhara, ke kampung halamannya. Tidak lama di sana beliau mengembuskan nafas terakhir, yaitu lebih kurang usia 62 tahun. Sebelum beliau meninggal, beliau berpesan agar jenazahnya dilapisi dengan 3 kain tanpa jubah dan tanpa sorban. Itu mungkin sedikit mengenai biografi dari Imam Bukhari. Selanjutnya kita masuk kepada metode penulisan kitab Sahih Al-Bukhari. Yang pertama, sejarah penulisannya, yaitu pada abad pertengahan atau abad kedua, yang mana pada masa itu adalah pada masa akhir tabi'in. Itu terjadinya kodifikasi dan pembukuan terhadap hadis, yang mana metode penulisannya hanya terpaut pada masalah tertentu. Kemudian dilanjutkan oleh ulama selanjutnya. Metode selanjutnya itu menggunakan masalah hukum secara luas. Namun dari segi metode penulisannya banyak tercampur fatwa sahabat, tabi'in dan tabi'in.
Kemudian pada abad ketiga Hijriah inilah Imam Bukhari mulai mengkhawatirkan hadis dan melihat reaksi terhadap adanya fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Guru dari Imam Bukhari memerintahkan Imam Bukhari untuk membuat sebuah hadis singkat saja, sebuah kitab yang berisi singkat saja yang terdiri dari beberapa hadis. Kemudian beliau mengansur-ansur menyusun kitab tersebut dan beliau pun berhasil menamakan kitab tersebut Jami'us Sahih. Selanjutnya dalam pemilihan hadis tersebut beliau tidak menentukan kriteria dalam menghimpun hadis, namun beliau hanya melihat dari kitab tersebut apakah kitab tersebut dapat ditempatkan sebagai kitab sahih atau tidaknya. Dalam menyeleksi hadis sahih tersebut, Imam Al-Bukhari itu menetapkan Al-Musnad, yaitu hadis tersebut harus bersandar dari Nabi, baik dari perbuatan, perkataan maupun ketetapannya. Kemudian karena Imam Al-Bukhari ini sangat hati-hati terhadap pemilihan hadis atau seleksi hadis, maka beliau tidak merasa puas ketika persyaratan penyeleksian hadis cuma hanya satu. Beliau menambahkan harus ada pertemuan antara guru dengan muridnya. Itu adalah secara penulisan kitab Jami'us Sahih dan penyeleksian kitab sahih yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya isi dan sistematika dari kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana menurut Abu Syuhbah kitab tersebut, kitab hadis yang disusun Imam Sahih Al-Bukhari itu terdiri dari 7.275 hadis secara pengulangan. Jika tidak ada pengulangan, maka hadis tersebut berjumlah 4.000 hadis. Kalau dilihat secara luasnya, kitab tersebut terdiri dari 97 kitab dan terdiri dari 3.450 bab, yang mana dari bab-bab tersebut terdiri dari beberapa hadis. Dari pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwasannya Imam Al-Bukhari adalah merupakan ulama hadis yang sangat populer karena beliau sangat cinta terhadap hadis Nabi, yaitu dilihat dari masa kecilnya. Kemudian untuk mengenai kitab hadis Sahih Al-Bukhari ini, para ulama sepakat bahwasannya kitab Sahih Al-Bukhari adalah sebagai kitab otentik setelah Al-Quran. Namun hal tersebut banyak menuai kontroversi, ada yang setuju maupun tidak. Dan metode penulisan kitab Sahih Al-Bukhari ini adalah yang paling utama menurut Sahih Al-Bukhari, yaitu adanya pertemuan guru dan murid. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.